Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In-house training mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakter berbasis literasi dan numerasi di SMP Negeri 9 Palembang. Hari pertama 29 November 2021. In-house training mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakter melalui desain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi di SMP Negeri 9 Palembang tanggal 29 November sampai 3 Desember 2021, tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah persiapan untuk in-house training. Ini persiapan peserta guru-guru SMP Negeri 9 sebelum acara dimulai. Halo Mem. Ibu Sirait. Lagi apa, Mem? Kita lagi pelatihan in-house training mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakter melalui desain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Sukses ya, Mem. Acara apa, Bu Imas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan acara InHT atau in-house training pengembangan pendidikan bermutu dan berkarakter melalui desain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan in-house training ini akan meningkatkan kompetensi pembelajaran bagi guru-guru khususnya SMP Negeri 9 Palembang untuk meningkatkan pembelajaran bagi anak-anak SMP Negeri 9 Palembang sehingga akan membawa anak-anak didik kita menjadi lebih meningkat lagi kompetensinya, tidak hanya di bidang akademik, khususnya di bidang akademik. Itu saja, mudah-mudahan anak-anak kita semakin maju dan berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imas. Acara apa Bu Rika? Aku tinggal linknya balik. Mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakter melalui desain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Pak Naro. Thank you very much. Dia tuh nanya baju baik. Halo Bu Diana. Bu Diana, acara apa ini hari ini? Hari ini acara in-house training. Oke, thank you very much. Mama Raisa. Ya. Bu Srini, acara apa hari ini? Ngomong Oh iya. dan dia ngomong Thank you. Halo Pak Jahar. Acara apa hari ini? Hari ini training mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakter melalui desain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Oke, thank you very much. Guru-guru cerdas semua. Amin, ya rabbal alamin. Ya, acaranya hari ini apa Bu Pariani? Kita in-house training seluruh mata pelajaran untuk peningkatan kualitas SDM, kualitas guru kita. Terus mendesain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Ya, oke. Makasih. Ya, bentar ini. Ya, Bu, acara apa hari ini Bu? Acara in-house training untuk mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakter melalui desain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Yang dilakukan oleh seluruh mata pelajaran. Oh iya. Yang dimulai tanggal 29 sampai 3 Desember 2021. Oke, thank you very much.
Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua teman-teman saya. Hari ini sedang mengadakan in-house training, semacam sedikit seminar selama 5 hari ya. Dari hari Senin tanggal 29 sampai tanggal 3 Desember. Materinya mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakter melalui desain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang sangat berguna dan bisa nanti diterapkan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Acara in-house training Untuk mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakteristik melalui pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Kita kan sekarang dituntut untuk membuat RPP dan soal yang hot. Tahu hot? High order thinking skill. Artinya? Ya, supaya anak didik itu lebih untuk masuk ke dalam era abad 21. Anak-anak mampu menjawab soal yang berupa literasi dan numerasi yang termasuk ke dalam menganalisa dan analisa AKM. ya AKM itu harapan kan, karena kita ingin bersaing di kancah internasional. Oke. Makasih. Hai Ibu Dewi, acara apa hari ini Bu Dewi? hari ini kita akan mengadakan in-house training ini untuk mengembangkan pendidikan bermutu dan berkarakter melalui desain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Dan ini sebetulnya pengembangan ini untuk meningkatkan mutu siswa agar siswa kita bisa bersaing kemana-mana saja, terutama untuk SMP 9 sudah baik, lebih baik lagi, akan lebih baik. Jaya SMP 9. Terima kasih. Terima kasih. Tinggal 4, saya 4. Bupatila, acara apa ini hari ini? Acara in-house training dari full mata pelajaran, 10 dari mata pelajaran. Hari ini akan diadakan di SMP Negeri 9 selama 5 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 9 Palembang, yang terhormat Ibu Daerah Haja Fatmawati MPD, dan Bapak Ibu Guru peserta workshop pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tentunya kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat laporan ketua panitia, dan yang terakhir selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 9 Palembang, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara workshop kita hari ini dimulai. Baiklah, selanjutnya pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Deki SPDI. Kepada Bapak Deki dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa, mudah-mudahan acara kita, kegiatan kita pada hari ini diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan serta bermanfaat untuk kita semua. Ila dunia wa kulli min salihah, syai'ulillahi wa huwal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأستاذنا ولإخواننا ولأصحابنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك فحم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أعطنا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع والقلب لا يخشى والعمل لا ينفع والدعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rika Rosalia SPD. Kepada Ibu Rika dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Rika Rosalia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Rina Triana SPD MSI. Kepada Ibu Rina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fatmawati sebagai narasumber, yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 9 Palembang, yang kami hormati Ibu Analis SMP Negeri 9 Palembang, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Palembang yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul kembali dalam rangka kegiatan in-house training di SMP Negeri 9 Palembang dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak pula kita lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, tujuan kegiatan adalah: satu, meningkatkan kompetensi guru tentang mengembangkan desain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam menyusun penilaian berbasis HOTS. Ketiga, satuan pendidikan sebagai pelaksana teknis sebagai salah satu bentuk pelayanan mutu pendidikan dalam 10 mata pelajaran. Dan narasumber kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, Bapak Hasodo Alfian, SPD MSI, memberikan kebijakan mengenai pembaharuan di dalam dunia pendidikan. Kedua, Ibu Dr. Anda Hajah Fatmawati MPD. Ketiga, Ibu Dr. Anda RR Roro Mini Sariwulan MSI, yang pada kesempatan ini belum hadir. Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari, dari mulai hari Senin, mulai hari ini tanggal 29 November sampai dengan tanggal 3 Desember 2021. Adapun pembiayaan kegiatan hari ini adalah bersumber dari dana pos sekolah. Harapan yang kami harapkan dari kegiatan ini yaitu semoga semua Bapak Ibu guru dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat menghasilkan produk yang bisa kita gunakan untuk wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina Andriana atas kedatangannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMP Negeri 9 Palembang, Ibu Hajah Komalawati MPD. Kepada Ibu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini di dalam kegiatan in-house training untuk guru tenaga pendidikan. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Dr. Anda Hajah Fatmawati MPD. Yang kami hormati Ibu Rina sebagai Ketua Pelaksana, dan yang kami selalu banggakan dan yang kami sayangi Bapak Ibu guru peserta in-house training yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan kita limpahan rahmat dan karunia, terutama nikmat kesehatan, rahmat dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, amin ya rabbal alamin.
haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, pengikutnya, dan orang-orang pejuang di dalam agama Islam yang terdahulu, yang telah mendahului kita. Dan insya Allah kita selalu dirahmati Allah dan mendapat syafaat serta maghfirah dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu kita dijagakan Allah, selalu berada di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kepada Ibu Fatmawati yang telah memenuhi undangan kami. Sebenarnya dikatakan pelaksanaannya saja yang kita laksanakan secara mendadak, Ibu, tetapi sebenarnya di dalam RKAS ini sudah direncanakan. Kenapa baru bisa dilaksanakan di akhir November? Sehubungan dengan banyak kegiatan-kegiatan sekolah yang harus kita laksanakan, maka baru bisa terlaksana hari ini di 29 November 2021. Bapak Ibu, ini bukan hanya merupakan program sekolah, tetapi intinya hasil evaluasi, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan kita 1 tahun, ya, tahun pelajaran 2021-2022. Maka kita hasil evaluasi itu, inilah bentuk tindak lanjutnya, ya. Jadi supaya semua kita ini penting untuk kita laksanakan perubahan, ya. Tidak lagi Bapak Ibu, program sekolah yang penting aku ikut, tidak seperti itu, ya. Tanggung jawab kita sebagai guru profesional. Jadi desain itu harus kita buat benar-benar sesuai kebutuhan kita. Nah, sesuai kebutuhan kita supaya tidak susah mendesainnya itu, maka kita laksanakan secara kelompok. Nanti kalau sudah terbiasa, Ibu Fatma mandiri Bapak Ibu, ya, karena karakteristik kita menyampaikan materi itu berbeda-beda. Saya mungkin lebih nyamannya seperti ini, ya, setiap orang itu tidak sama, tetapi yang paling utama bagaimana kita memfasilitasi peserta didik kita di dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi di dalam mendesain ini memang ini kebutuhan kita. Artinya Bapak Ibu harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita pelaksanaannya dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 3. Ya, kalau ini pengembangan profesi berkelanjutan utama Ibu Fatma, bagian dari penilaian kinerja, betul. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan mendapat sertifikat. Sertifikat ini bisa masuk ke penilaian kinerja Bapak Ibu. Jadi nanti akan menambah nilai dari SKP Bapak Ibu. Nah, jumlah 32 jam ya, Bu Rina. Jadi kalau 8 jam. Jadi kalau 32 jam itu nilainya dihargai 1. Benar ya? Kalau nggak salah 1, benar.
Nah, selain ada ibu ikut mendapat sertifikat pada saat pelaksanaan daring yang dilaksanakan Keminfo ya, banyak itu. Jadi yang saya lihat aktif ini Ibu Sestri, sehingga dulu Ibu Meret Mari, Ibu Imas juga aktif. Ya, Ibu Karida aktif mengikuti yang mendapat sertifikat juga. Jadi kalau dikumpuli itu 0,01 ya Bu ya. Tidak apa dikit. Tapi kan intinya kita mendapat ilmu-ilmu yang terbaru, ilmu-ilmu yang terbaru yang lagi diseminasikan oleh pemerintah melalui kebijakannya. Kebijakannya itu Permendikbud ya, apalagi sekarang ini sangat ditekankan kemampuan literasi di dalam mendesain pembelajaran. Ya, jadi itu pentingnya kita melaksanakan ini. Nanti narasumber kita akan memberikan kita, melatih kita, membimbing kita. Itu ada Ibu Dr. Anda Hajar Fatma MPD, ada Dr. Anda Hajar Roro Mimi Sari Bulan, MSc ya kalau tidak salah ya kandidat doktor ya. Beliau berdua ini adalah dosen di UIN ya, UIN Raden Patah. Alhamdulillah Bu, dengan kesibukan mereka yang banyak, mereka bisa memenuhi undangan kita. Nanti ada lagi disverifikasi kurikulum, itu kita minta dari Pak Husrin ya, Husrin Samiun. Dan terakhir nanti kita minta lagi dari pengawas pembina kita, Bapak Bapak Ariskunyangin. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kita selalu dijagakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan kita, ya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga nanti akan menghasilkan produk, ya, produk dalam bentuk desain pembelajaran dan yang berintegrasi literasi dan penilaian terutama penilaian kognitif yang menunjukkan kemampuan C3, kemampuan menganalisa. Ya, itulah yang sebenarnya dituntut dari pembelajaran berbasis HOT, higher order thinking skill, dan sekaligus bagaimana kita menyusun penilaian ini. Itu saja barangkali Bu Hajar Pemalat MPD atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya acara pembukaan di pembukaan. Oke, demikianlah acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita sedang menyediakan coffee break atau istirahat. Boleh dipersilakan Bapak Ibu untuk istirahat sejenak selama 15 menit. Ya, baru kemudian kita masuk ke pemaparan materi oleh Ibu Fatmawati. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Coffee break pagi, kami kasih waktu 15 menit. 9:15 kita langsung mendengarkan paparan dari Ibu Fatmawati. Ada Pak Julito masuk. Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu, ya, oh iya saya lupa. Sebenarnya kita sudah tahu Bapak Ibu ya dengan beliau ini, Ibu Hajar Fatmawati, karena putra beliau pernah bersekolah di sini, maka tidak asing lagi ya. Oke. Nah, beliau memberi kita Bu kumpulan cerita anak sebelum tidur.
namanya Parkit Penguasa Langit. Alhamdulillah ini akan menambah koleksi perpustakaan Ibu Sestri ya. Ibu Fatma, Ibu Sestri sebagai koordinator kepala perpustakaan. Ya. Ibu kita minta tanda tangan. Boleh kami buka ya Bu? Sudah. Betul, ditanda publish. Penandatanganan buku. Tanggal Bu. Terima kasih Bu, terima kasih. Sestri, Ibu serahkan ke Sestri perpustakaan. Maju. Ibu bukan hanya peserta didik kita yang membaca, bisa guru juga supaya, nah betul, ya Bapak Ibu terinspirasi untuk mengarang cerita-cerita pendek. Bu Diana makan enak sekali. Coffee break ya Bu Diana? Iya. Silakan Bu Diana. Kari. Enak loh. Iya, silakan. Apa judulnya? Martabak. Martabak kuah kari. Kuah kari. Oke, silakan dimakan. Makasih. Yummy. Yummy. Bu Tita, coffee break ya? Iya. Lagi kopi break makan martabak. Martabak enak. Tinggi. Ada telurnya, ada Iya. karbohidratnya, protein. Lengkap ya, mantap. Oke, silakan makan. Mbak Nuri Yummy. Mbak Fitri, coffee break ya? Lagi makan martabak. Coffee breaknya martabak. Martabak. Orang Palembang biasa kuah-kuahnya. Oh, begitu ya. Sambil menunggu selama istirahat 15 menit. Iya. Nanti kan langsung materinya. Oke. Tidak bisa Biar lagi. kuat, makan dulu. Tidak bisa Martabak lagi. kari. Makan minum tidak bisa lagi. Kita Iya, harus betul. mengikuti Pelatihan. dengan bermutu dan berkarakter melalui desain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Iya, silakan dimakan Ibu. Iya, makasih Bu Yunita. Ya, aku sedang puasa, jadi melihat orang makan baik. Yummy, mantap. Hai Bu Marini, sedang coffee break ya? Ya, sedang Makan apa nih? Di kami disediain Martabak. Enak. Silakan Bu Marini dimakan. Aku puasa jadi tinggal melihat-lihat yang sedang makan baik. Barakallah, semoga diterima amal ibadahnya. Amin. Silakan dimakan Bu Marini biar kuat dan sehat. Amin. Pelatihannya mudah-mudahan sehat semua. Ya, mudah-mudahan amin. Mari kita makan. Silakan, jangan malu-malu. Alhamdulillah, enak tenang. Wah, mantap. Halo Bu Dum. Halo Bu Yunita. Hai, lagi ke coffee break ya? Iya, kita sarapan dulu. Makan apa nih? Semua sama, makannya martabak. Kita pagi hari ini. Iya. Coffee breaknya. Jalan lancar. Iya, amin. Biar semua sehat.
Silakan dimakan. Oke. Aku mau menontonnya. Iya, Mantap kali. Yummy. Nah, Bu Sirait sedang coffee break. Makan apa nih Bu Sirait? Oh, ini makan Martabak. martabak har. Ada telurnya Bu. Ada telurnya. Enak Bu. Enak, biar sehat dan kuat. Ya kita kan makan. Iya. Kasih Bu. Iya, silakan dimakan. Enak. Yummy. Oke. Coffee break. Makan apa Zara? Iya, enak kali. Silakan. Jangan malu-malu. Iya, tinggal nonton baik. Memnya lagi puasa. Iya, silakan. Oh, enak tenang. Hai, Budes. Lagi puasa. Nonton baik yang makan. Selamat datang Ibu. Saya kalau dengan Ibu Ulan ini tidak asing lagi. Saya tahu beliau memimpin juga SMP Unggulan Sekayu ya Bu ya. SMP 6 Sekayu di bawah pimpinan beliau. SMP 6 Sekayu itu luar biasa kemajuannya. Unggulan. SMA 2 habis ya, mantap. Ya, nah saya tahunya Ibu Ulan terakhir itu di SMA Sumsel. Ternyata beliau alih menjadi dosen di break. Mantap. Jadi waktu Rina kemarin telepon saya, Bu, bagaimana ada temen Ibu Fatma katanya, apa namanya, yang bisa membantu. Siapa Ulan? Oh, ambil itu hebat. Ambil itu hebat, ilmunya diperbarui terus Bapak Ibu. Ibu Ulan ini juga sama semangatnya dengan Ibu Fatma di dalam mencari ilmu. Enak tenang. Makan, silakan makan. Coffee breaknya. Martabak. Martabak har. Yummy, mantap. Enak pasti. Disponsori oleh Mem Yunita. Enak Mem. Enak ya. Mantap. Alhamdulillah. Langsung habis. Habis ya, mantap. Kebetulan lapar. Kan coffee break buat persiapan tenaga kan. Buat pelatihan. Silakan dimakan. Ya, makan silakan. Aku mau menontonnya. Ya, ditunggu. Suapannya. Enak tenang. Rasanya Maknyus. Oke. ASMR. Nah, ini hasil terakhir tanpa sisa. Dan kita mantap. luar biasa. Mantap. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Didoakan sama Ustaz. Ya. Kasih ya. Mantap. Ada tambahan. Nah, sayur sehat nih ya nih. Ada keripik teri. Mantap, Bu Diana. Ada telurnya, bulat-bulat. Nah, lain dari yang lain. Dari pegangan. Enak tenan. Enak ya Bu ya. Enak. Ini adalah waktu anak-anak melaksanakan pas ibu guru dan bapak gurunya sedang pelatihan anak-anaknya di rumah secara daring, melaksanakan di sepi, hanya ibu-ibu saja. Oke, kita lihat keadaan situasi di sekolah. Tidak ada siswa sama sekali, semua sedang melaksanakan penilaian akhir semester secara daring.
Ini bagian konsumsinya nih, yang mengurus pembagian martabak tuh. Martabak apa namanya, Bu? Martabak kari. Martabak kari. Enak katanya, banyak yang suka. Iya, banyak yang suka martabaknya. Inilah orangnya yang memesan. Kalau ingin memesan selanjutnya silakan berhubungan. Ya. Oke, makasih. Masih coffee break. Tapi panggilan Ibu Bulan. Dan selama 5 hari yang ke depan kita akan ditemani oleh kedua narasumber ini. Jadi mohon Bapak Ibu kita simak dengan baik sehingga nanti apa yang kita harapkan akan tercapai. Baik Bapak Ibu, waktunya kami serahkan kepada kedua narasumber. Kami persilakan. Terima kasih. Saya izin, saya mau lihat dari situ ya, biar matanya nggak sakit kalau saya mau ikut loh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu lagi sudah dalam selang waktu yang cukup lama ya Bapak Ibu. Kalau biasanya kan saya sering kesini sebagai wali siswa, sebagai pengawas. Alhamdulillah sekali lagi saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan di sini, guru-guru yang hebat yang sudah memberi warna bagi perjalanan anak saya gitu ya Bapak Ibu. Salam juga dari anak saya Rizkan Syahrul Ramadan. Alhamdulillah sekarang baru selesai ujian akhir semester ya Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu sekarang berkuliah di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sekolah kedinasan di bawah Kemenkumham. Alhamdulillah itu juga berkat Bapak Ibu ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembali ke sini dengan baju yang beda Bapak Ibu. Alhamdulillah Juni saya mutasi ke UIN Raden Fatah Palembang. Saya mencari suasana baru gitu ya Bapak Ibu untuk penyegaran di ujung masa pengabdian sebagai ASN. Beda kementerian karena UIN itu di bawah Kementerian Agama. Mengikuti jejak ini pendahulu saya Bu Ulan juga mutasi dari Dinas Pendidikan. Itu rasanya ada 4 ya Bu Ulan ya. Pak Arwan, Bu Lili Arlia, Bu Ulan dan saya, jadi kami berempat. Jadi cukup dikenal begitu menyebut, langsung kalau menyebut nama saya langsung Pak Arwan, Bu Lili, Bu Ulan, begitu menyebut nama Bu Ulan, Bu Fatma, Pak Arwan, Bu Lili gitu ya. Jadi karena sedikit yang mutasi. Jadi menjadi bagian dari orang ikhlas beramal, tapi jangan dibalik ya kan, misalnya kalau beramal seikhlasnya repot ya. Dan
Baik Bapak Ibu, ya kan sudah tidak asik lagi Bapak Ibu, Bu Nila, Bu Deden, ya. Ini saya tanya Bapak Ibu, teman kalau Bu Marini tadi teman pulang makan modern, saya juga punya ya Bu Nila dan Bu Deden. Ya, baik Bapak Ibu, saya melihat judulnya. Nah, Bu Ulan kan juga sudah akan diskusi. Jadi, bagaimana nih kata Bu Ulan? Ya Mas, kita kan hanya menyemangati saja. Untuk sekolah sebesar dan sehebat ini, pastikan sudah bolak-balik ikut pelatihan macam-macam gurunya. Dan kami yakin pada beberapa sisi kami tertinggal begitu ya Bapak Ibu. Karena dulu masa jadi pengawas itu nunggu gurunya dulu habis pelatihan baru pengawasnya, bukan dibalik gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau pengawasnya tidak aktif, tidak punya kegiatan di luar, kalau ke sekolah juga sering kebingungan Bapak Ibu. Jadi tergantung siapa yang berhasrat begitu supaya cepat dapat info. Jadi Bapak Ibu, kami di sini memfasilitasi, mendampingi Bapak Ibu saja ya untuk berkegiatan, dan kegiatan ini ya saya mengapresiasi Bu Komala ya, jadi sudah mewujudkan hasil dari penilaian kinerja gitu ya Bu ya, dalam bentuk kegiatan yang memang benar-benar ada gitu ya. Sebab selain di pengawas dan secara mutasi COVID, saya juga masih menjadi asesor ya di BAT SM, tim teknis dan sekaligus pelatihnya juga. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ya karena administrasi itu ada dan tiada, maka jadi diada-ada gitu ya untuk pengelola. Jadi kalau ini ya saya mengapresiasi lah ya, jadi persiapan nanti seandainya di dashboard monitor itu memilih SMP 9 menjadi peserta akreditasi, maka kita tidak lagi harus nginep di sekolah gitu ya Bu ya, selama 3-4 minggu pulang sore menjelang maghrib. Dan saya yakin itu tidak terjadi di sini karena sudah lengkap mendokumentasikan semua kegiatan dan memang kegiatannya itu ada gitu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ya, jangan tegang-tegang gitu, santai saja karena lama begitu ya. Yang susah itu sama ketika kita melihat kalau dulu zaman gajian masih di amplop ya, kalau kita punya angsuran di bank itu alangkah sedihnya gitu ya, begitu melihat amplop angsuran ke 1 lama ya Bapak Ibu ya, alangkah apa ini jadi sekian puluh begitu ya. Nah, tapi kalau sudah 30 sudah lunas gitu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kan tidak lagi pakai amplop, jadi tidak begitu terasa. Nah ini juga nanti hari pertama kita 5 hari ya Bapak Ibu. Nah ya, jadi santai-santai kita berkegiatan. Dan untuk yang pertama saya minta Bapak Ibu menyiapkan kertas. Masih ingat namanya masing-masing? Jangan sampai lupa gitu ya Bapak Ibu. Saya contohkan nih ya, misalnya Ibu Nimas Yeyen. Saya salah ya Bapak Ibu. Saya dulu paling senang belajar di rumah Yeyen. Ya Bu Yeyen, karena tahu banyak makanan. Namanya juga mahasiswa Bapak Ibu ya, mencari posisi aman. Ya. Misalnya Nimas Yeyen, Nimas huruf terakhir ya, 2 kata ya, Nimas Yeyen, huruf terakhirnya S dan N gitu ya. Mohon maaf Bu Sestri Desnawati, Ibu huruf terakhirnya I ya. Nah, betul Ibu ya, agak mudah, tidak seribet Bu Yeyen. Kalau Bu Nila A dan I gitu ya. Jadi Bapak Ibu ingatkan dulu, Bapak Ibu periksa dulu nama kita. Nah, sekarang ya buatlah, saya hitung ya. Ayo siap dulu namanya. Yang menang nanti itu saya pulang.
jalan. Jangan Pak, boleh nama Bapak aja. Iya, jangan Aziz. Berarti M dan Z kan? Sudah? Tulis dulu. Di kertas itu tulis nama Bapak Ibu supaya nggak lupa. Kemudian lihat huruf terakhirnya. Nah, Dumaria Pak Dede, A dan E. A dan T kan? Kan sirain huruf terakhirnya T. Ya, A dan T. Ibu I dan I sama dengan huruf terakhir ya, tapi hanya huruf I saja. Alias satu. Ya, jadi tidak harus dua. Kalau nama misalnya Fatmawati seperti saya kan satu. Ya, yang panjang Bu kasih nama Nyai belakang ya. Nanti ya, sudah ya Bapak Ibu. Sekarang dengan dua atau satu huruf dari nama Bapak Ibu tadi, ya, Ibu tulis sebanyak-banyaknya kata yang berawalan dengan huruf-huruf itu. Ya, pemenangnya akan saya beri hadiah yang cukup menarik. Iya, kalau dua katanya seperti Yayan, Kamu Yayan, Dimas, Yayan, S dan N. Buatlah kata-kata dengan awalan S dan N. Silakan. Ya, kata saja. Misalnya saya contohkan S, sepatu. Nah, karena Bung Yayan sepatunya baru gitu ya. Ya, terserah, silakan. Sebanyak-banyaknya. 100 kumpulkan dengan saya gitu. KKM-nya 90 ini kita ya. Iya, Ibu berarti Y dan M. Huruf terakhirnya ya. Bu, kalau I kan nggak ada Bu. Yunita Dwianti. Ya, A dan I. Iya, A dan I, jadi I. Nggak ada. Kan awalnya A itu, nggak ada Bu. Ibu kan berarti A. A dengan I. A dengan Ibu kan A. Huruf apa? Api misalnya. Oh, A-nya saja, bukan I-nya enggak? Iya. Oh, gitu. Ya. Kalau Bu Yunita kan A, api, asap, asoy misalnya. Ya. Ya. I-nya juga ya Bu ya? Iya. Intan. Sumiati kan I. Sumiati kan I akhir hurufnya. Iya, I. Apa Bu? I, gemes deh. Boleh seluruh kata. Iya, boleh nama asal jangan nama orang deh. Jangan kata benda, boleh kata kerja, boleh. Asal jangan nama orang. Iya. Iya, kalau guru itu kan harus baca hafalannya ya, Bapak Ibu. Sudah? Nah, kalau bilang kan A dan I, misalnya apel, apem misalnya. Ya sudah, yang saya sebutkan jangan tulis lagi ya. Juga, A-nya dan I-nya juga. Mana? Iya. Oke, yang sudah banyak nih, yang sudah 20 siapa? Saya beri hadiah, cukup menarik. Ayo, Pak, nanti di foto Pak ya pemenangnya ya, masukkan di web sekolah ya. Nanti itu. Kirimkan ke dusun begitu ya. Akan sudah ya. Ayo nak cepat kumpul ya. Kumpul. Abu Ada penambahan.
penambahan waktu, minta penambahan waktu. 17 acu. Mas adu. Ada apa ama Intan ikhlas irama isak Bapak Ibu, jadi saya ini mencontohkan kegiatan yang nanti bisa Bapak Ibu berikan. Ini bagian dari literasi tuh Bapak Ibu. Bu, kalau sudah 20 sudah ya? Ibu sudah 20. Baik, terima kasih, silakan Ibu. Ini siapa Bu namanya? Yunika Glebek nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nama saya Yunika Duyanti. Belakangnya itu huruf A dan huruf I. Satu aku. Semua mengecek ya. Kalau salah nanti kita katakan salah gitu ya. Oke, mudah-mudahan betul semua. 1 api, 2 asap, 3 asik, 4 andai, 5 alangkah, 6 ampun, 7 akan, 9 asmara, 10 abu, 11 apem, 12 akur, 13 akar, 14 akhir, 15 alot, 16 acuh, 17 aduk, 18 ada, 19 apa, 20 arang. Ikan, intan, indah, ikhlas, irama, isak. Lebih 20 belakang. Terima kasih. Saya akan memberikan hadiah. Bu, Hadiahnya cukup menarik. Alhamdulillah. Tarik dulu. Buku. Ya, Sudah selesai. Alhamdulillah. Lumayan nempel. Nempelan lumayan. Canda Bu. Tapi kan benar ya, hadiahnya cukup menarik. Tarik saja ya. Baik, menarik. Bersama bulan ya, nanti di hari terakhir kami akan memberikan hadiah ya. Ibu, ini buat catatan belanja Bu ya. Ini notlog dari buku yang tadi. Buat Ibu. Oke, terima kasih banyak. Buat catatan belanja Bu. Paket penguasa langit. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Dan ini Ibu dapat 1 bintang ya Bu ya. Iya. Voucher belanja. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Bapak Ibu. Jadi itu salah satu. Alhamdulillah dapat hadiah dan voucher bloknot dari Ibu yang memberikan materi karena kata-kata dari huruf A dan I. Ini tadi ada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, ini lebih dari 20. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk pembahasan tentang materi literasi, numerasi, kemudian penyusunan perangkat, penilaian. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap nih ya. Ada peer teaching-nya ya nanti ya Bapak Ibu. Ada peer teaching. Kemudian kita akan melakukan telaah ya, diulang ya, telaah RPP juga. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah bolak-balik ya mendengar istilah pembelajaran abad 21. Dan jadi bagaimana kita membuat siswa-siswa kita itu mampu menjawab tuntutan zaman, keinginan ya, untuk bergerak lebih cepat sesuai dengan tren yang terjadi saat ini. Ya, kita awali dulu tuh, ya. Silakan Bu, baca dulu. Oh ya, kemenang kita ya.
Iya, Bu. Belajar bersepeda di halaman setiap Sabtu di akhir pekan. Siswa pandai jadi dambaan. Gerakan literasi kita lakukan. Dambaan. Gerakan literasi kita lakukan. Cakep. Bekan mana nih? Itu, Sarheko. Coba silakan terus. Oke. Belajar bersepeda di halaman. Cakep. Setiap Sabtu di akhir pekan. Cakep. Siswa pandai jadi dambaan. Cakep. Gerakan literasi kita lakukan. Cakep. Baik, ini nanti akan ada hadiahnya untuk yang bisa melanjutkan bait kedua. Silakan. Ya, kerjaan Bu Evi, Bu Nila, Bu Yayan, Risa. Oh ya. Jadi Pak hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Jadi literasi ini untuk semua. Nanti kita akan melihat beberapa kegiatan literasi yang bisa dilakukan oleh mapel lain. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Jadi kita ingin membangun generasi emas 2045 ya. Insya Allah kita masih sehat gitu ya Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi apa Bu ya lamunia mampu ya yang digawein sekarang ya begitulah Bapak Ibu ya. Kalau ingin nanam aglonema itu bagus ya, nyari bibitnya bagus ya kan. Terus disiram, malah ada waktu saya ke salah satu daerah di Lubuk Linggau itu, tiap daun kan saya tanya sekolah itu, aduh sekali ya, ibu rupanya ada guru-guru di sana itu piket Bu, ngelap daun itu dengan minyak. Iya, nanti Bu, iya, apa dia bohong dengan saya ya? Nah di rumah Bu Nila juga saya lihat bagus-bagus, aglonema ya. Apa di lap dengan minyak, apa ya? Tapi Bu harus minyak bukan goreng ayam, nah itu yang saya tahu. Nggak tahu Bapak dia bohong dengan saya ya. Tapi memang apa ya kinclong gitu ya kayak wajah habis perawatan gitu ya Bapak Ibu. Gawe. Ya, baik Bapak Ibu. Ini keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa. Jadi penekanannya pada karakter, literasi dasar, kemudian kompetensi bagaimana siswa memecahkan masalah yang kompleks. Ini ada 4: berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Untuk literasi ada literasi bahasa, numerasi, literasi sains, digital, informatika, ya, tematik ya, kemudian finansial, kemudian literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini yang harus kita godok di sekolah ini supaya nanti anak-anak kita bisa menjawab tuntutan ini. Ya. Kemudian ya nanti Bapak Ibu juga kita diharapkan yang dari kegiatan pengembangan ini maka akan muncul sekarang ya kita kan juga mengenal istilah pelajar Pancasila yang memiliki kebinekaan global. Jadi ini semua menjawab tantangan zaman. Jadi nanti kita tuh tidak hanya melihat Palembang, Indonesia, tapi sudah memiliki wawasan dunia. Kemudian gotong royong, siswa kita diharapkan bisa kreatif, bernalar kritis. Nah ini yang harus kita kembangkan. Mandiri, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada
Pancasila ya. Iya, itu ya. Nah, ini literasi. Literasi, kalau ini dalam makna ya, dalam konteks gerakan literasi siswa merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Jadi kalau kita masih terpengaruh berita yang asbun ya, hoax gitu ya, paling di sosmed 100.000 gitu, ya kan, dalam rangka apa ya? Kalau kita berpikirnya kritis kan, ini momen apa, dalam rangka apa, ulta apa mah bukan, ya, selamatan yang punya ruko bukan, ya. Nah, jadi kalau kita yang tidak berpikir kan tidak kita kasih, langsung kita teruskan. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu, kan sekarang undang-undang ITE itu luar biasa ya, sedikit saja ya. Jadi kalau dulu kan di bahasa Indonesia itu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu ya, harimau. Kan sudah banyak ya kasus, bahkan orang yang katanya yang terpelajar ahli IT begitu salah, menjadi efeknya itu luar biasa ya, buat dirinya, buat keluarganya, dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, nah ini jenis-jenis literasi ya. Nah ini Bapak Ibu, ini 3 tahap pelaksanaan literasi sekolah. Yang pertama ya, di pembelajaran. Jadi kita mulai dari tahap 3 dulu di pembelajaran ya. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan literasi? Nah itu Bapak Ibu, di semua mata pelajaran, menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Ada tagihan akademiknya. Jadi kalau kita mau anak itu kerja, anak ini kan biasanya harus ada diiming-imingi ya, begitu Bapak Ibu. Jadi begitu ada tagihan, nanti anak itu cepat baca ya nak ya, barangkali tidak dibacanya gitu. Tapi kalau itu nilai masuk rapor untuk perbaikan, untuk nambah nilai, apalah gitu ya Bapak Ibu, kalau ada tagihan cepat anak-anak itu. Kemudian tahap pengembangan, meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Ada tagihan non-akademik. Jadi kalau di SMA 17 itu ada BUGEM, budaya gemar menulis dan membaca. Jadi anak-anak itu diminta untuk membaca buku, kemudian melaporkan. Ya, ada juga mereka membuat karya gitu ya, melakukan penelitian sederhana dan bersandarkan pada teori-teori yang ada pada buku, kemudian mereka memaparkan. Jadi memang memaksa dalam tanda kutip anak-anak itu supaya membaca. Ini jadi mungkin bisa kita kembangkan di sini dalam bentuk resensi saja ya, nilai ya, resensi buku apa yang mereka gemari, boleh kita mulai. Jadi ya sabu-sabu ya, satu anak satu buku ya, gitu ya Bapak Ibu, satu anak satu buku. Jadi ya terserah, kalau orang IPA bukunya misalnya tentang perkembangan vegetatif misalnya ya, udara di sekitarku misalnya ya, seperti itu. Jadi tergantung dari mata pelajaran kita. Jadi kita minta anak-anak berkegiatan membaca sesuai dengan buku-buku mata pelajaran kita misalnya, atau berbagi itu dirancang satu kelas itu dibagi berapa kelompok IPA, IPS, bahasa gitu ya, agama, sosial, nah, untuk dibaca anak-anak kita. Jadi bisa didorong anak-anak kita untuk
melakukan pembiasaan ini memang betul-betul menjadi kebiasaan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar program, caranya tadi harus ada tagihan. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan ya baconian aku ida dia ini. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Ini proses kognitif yang dilakukan siswa. Dia menemukan, kemudian menginterpretasi, mengevaluasi dan merefleksi serta, merefleksi itu antara lain dia bisa mengaitkan nanti isi teks dengan kehidupan sehari-hari ya, hal-hal yang di luar teks tersebut. Ini konteksnya dia bisa personal, berkaitan dengan diri sendiri, sosial budaya, berkaitan dengan kemasyarakatan, kemudian saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah yang dilakukan di dalam informasi yang spesifik ya, dari hasil membaca tersebut. Kemudian dia juga dapat mengaitkannya dengan kehidupannya sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu ya jangan lupa ya di awal kita belajar selalu juga kita sampaikan kebermanfaatan ya materi yang kita ajarkan itu untuk apa ya. Jadi kalau misalnya belajar pantun tadi ya, tapi Bu cita-cita saya ini mau jadi polisi, buat apa Bu polisi bepantunnya, sibuk dia bepantun penjahatnya lari Bu ya. Kita katakan ya polisi kan juga ada sisi lain, tidak hanya ngurusi penjahat, kan juga ada sisi humanisnya ya Bapak Ibu. Bagaimana nanti dia bersosialisasi dengan lingkungan, nah ya, yang seperti itu harus kita sampaikan kepada siswa. Kemudian ya mengolah hasil yang dibacanya, kemudian nanti menyimpulkan apa yang kita baca dan nanti mengaitkan ya antar teks. Nanti kita akan praktik ya Bapak Ibu. Saya sudah siapkan juga dari evaluasi. Nah, mengapa penguatan literasi itu penting? Ya, jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini kan secara ya koreksi saya ya Bu Ulan ya kalau salah. Anak-anak SMP ini secara biologis ya, secara perkembangan apa ya? Menderdil dalamnya ya Pak Bu Ulan ya. Ini kalau orang bahasa berbicara saintifik kan gitu ya, dengan bahasa apa adanya. Jadi dia kan sudah apa ya dewasa gitu ya Bapak Ibu secara biologi, tetapi secara pemikiran ya. Jadi anak-anak itu katanya anak-anak itu tetaplah menjadi anak-anak ya. Karena orang tua juga kadang-kadang jadi anak-anak gitu ya. Kita kan juga gak kaget ya Bapak Ibu ya. Kalau siswa misalnya lambat manggil kita dari kelas, nah sudah ibu dagang ya, jangan dulu memandang literasi. Baik Bapak Ibu, jadi melimpahnya ya informasi di era teknologi ini menuntut siswa itu cepat menyerap ya semua informasi dan materi pengetahuan. Nah, kemudian kompetensi literasi ini harus dikuasai dan menjadi wajib supaya apa? Mereka mampu mengakses, mengolah, lalu memanfaatkan. Jadi mengakses, mengolah, memanfaatkan untuk kepentingan siswa tersebut. Kemudian, ya, ini raport kita, Bapak Ibu, untuk kompetensi literasi siswa Indonesia. Nah, kita kan mengukurnya berdasarkan PISA gitu ya Bapak Ibu. Tahun 2009 kita peringkat 57 dari 65 negara. Skor 402. 2012 peringkat 64 dari 65 negara. Ya, nyaris begitu.
ya negara peserta ya yang dilihat itu bertambah, skornya 397. 2018 tambah jauh ya, peringkat 74 dari 79 negara. Jadi tambah jauh gitu ya Bapak Ibu. Nanti Ibu dapat aku yang pasti masih dapat peringkat gitu ya, syukur ya. Lalu ya, keterampilan yang diharapkan dikuasai peserta didik dari proses membaca dan menanggapi bacaan. Jadi diharapkan perpustakaan kita sudah kayak ini, bisa duduk gitu ya, lesehan memang ya. Bernalar secara logis agar menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu menghadapi tantangan di abad 21. Ya. Nanti kita akan ke sini Bapak Ibu. Ya. Ya, hari ketiga ya Bu Ulan ya. Oke. Ya. Jadi bahan ajar kita nanti bisa berupa cetak dan non cetak Bapak Ibu. Nanti bawa SPP-nya. Ya. Apa strategi penguatan literasi? Jadi di dalam pembelajaran kita ada kegiatan awal, ada kegiatan inti dan akhir. Jadi ini strategi penguatan literasi. Di awal kita mengidentifikasi tujuan, lalu kita membuat modal yang lain. Jadi kita bisa nanti, ini sudah diterapkan ya anak-anak mengupload hasilnya ke YouTube gitu ya Bapak Ibu, sudah dilakukan ya kita ya. Kemudian memilih, mengombinasikan, kemudian mengonfirmasi, merevisi atau menolak prediksi ya. Nanti kita B itu ada kaitannya dengan E di akhir. Kita akan lihat, jadi ada alat bantunya, kemudian kita akan memiliki dataset kita ini ya. Oke. Ini langkah-langkah penguasaan literasi, memetakan dan mempelajari KD yang akan diajarkan, merumuskan indikator, menentukan sumber bacaan, merancang pembelajaran, menentukan asesmen, refleksi, dan panduan. Ini penilaian. Ini penilaian nanti dari ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita akan melihat inspirasi penguatan kompetensi literasi pada mapel bahasa. Ya, kita akan coba. Ya, oh ini kurang ya. Bapak Ibu kita akan coba. Saya kopikan, ini ada 20 ya. Oke. Selepas asar, anak-anak di kampung kami belajar mengaji di musola bersama Ustadz Ali. Beliau sudah 10 tahun mengajar. Anak-anak memanggil beliau dengan sebutan Wak Ustadz. Wak Ustadz. Benar tidak Bu Nila pengucapannya? Terlalu? Wak. Ibu yang belakang, Ibu cantik. Wak Ustadz ditakuti anak-anak. Tubuh beliau yang tinggi besar melengkapi alasan takut kami. Begitupun juga dengan aku. Bentar Pak Ibu. Simak ya, nanti Ibu Ulan juga akan memberikan pertanyaan ya yang berkaitan dengan isi bacaan ya Bu Ulan ya. Ya. Silakan. Silakan. Lanjut. Ya. Selama aku mengaji dengan Wak Ustadz, aku tak berani membolos karena esok harinya Wak Ustadz akan memberi kami hukuman hafalan surat pendek beserta terjemahnya. Seperti biasa, sore ini aku mengaji. Karena takut kehujanan, aku bersama Iwan, teman di sebelah rumahku, berangkat lebih awal. Ternyata kami tidak sendirian. Di musola sudah terlihat Lukman, Hadi, Riki, Wisnu, dan beberapa anak lainnya sudah duduk di pelataran depan musola.
Tiba-tiba Wisnu berbisik kepadaku, Nuk, kasih majikan sendal Pak Ustaz. Sendal Mayok, ya. Mendengar ajakan itu, aku senang sekali. Kapan lagi aku akan membalas kesalahan hatiku pada Lukman yang menyiram basah bajuku kemah. Aku dan Wisung mengendap-endap mendekati pintu musola, mendekati jajaran sandal yang terdampar di depan pintu. Bergegas aku memasukkan sandal ke dalam tas milikku, takut kalau Wak Ustadz akan menoleh. Dan kalau Wak Ustadz sampai menoleh, habislah aku dan Wisnu. Sepanjang belajar mengaji, sore ini aku dan Wisnu menjadi santri yang paling bahagia. Sudah terbayang dalam benak kami berdua reaksi Lukman manakala mendapati sendal mereka lenyap. Dan menjelang maghrib kami pun selesai belajar. Aku dan Wisnu membantu Wak Ustadz melipat meja dan menyimpannya di gudang musola. Tapi sampai selesai kami memasukkan meja di gudang, kami berdua tidak mendengar suara Lukman yang kehilangan. Aneh, bagaimana bisa? Harusnya Lukman berteriak, marah dan berkeliling musola. Namun itu tak terjadi. Meski dengan berbagai pertanyaan masih berputar di kepala, kami pulang. Sampai di pinggir pagar musola, kami mendengar suara Wak Ustadz memanggil kami berdua. Nugraha, kamu melihat sendal Wak Ustadz? Tidak, Wak. Aku menahan suaraku yang bergetar, menahan takut yang kian bergemuruh di hatiku. Manakala aku melihat Wak Ustadz berjalan tanpa alas kaki. Seketika timbul keinginanku untuk menghampiri Wak Ustadz, mengembalikan sendalnya. Tapi ketakutanku ternyata lebih besar daripada keinginanku. Sesampainya di rumah, ku ceritakan semua pada ibu. Awalnya ibu sangat terkejut, namun akhirnya bisa memaklumi. Ibu memberi batas waktu agar aku segera mengembalikan sendal Wak Ustadz. Subuh, aku bergegas ke musola. Wisnu ternyata sudah datang lebih awal dariku. Kami menunggu Wak Ustadz dengan hati yang berdebar. Sungguh kami sulit membayangkan kemarahan seperti apa yang akan kami terima. Sandal kuletakkan persis di depan pintu masuk musola. Kami menunggu Wak Ustadz datang. Tak lama kemudian Wak Ustadz datang. Kami berdua langsung berlari menghampiri beliau untuk meminta maaf. Sepanjang kami meminta maaf, kami tak berani menatap Wak Ustadz. Sungguh di luar dugaan kami, Wak Ustadz sedikit pun tidak marah. Beliau menasihati kami agar kami tak mengulangi keisengan tersebut. Sehabis berdoa, aku menghampiri ayah yang sudah berdiri di pagar musola. Ayah tak berbicara apapun, hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dan senyum ayah makin melebar manakala Wak Ustadz melintas di hadapan kami. Terima kasih. Bener, ada yang enggak ya? Ya, ini kita sedang belajar literasi. Jadi di awal saya tadi karena stres lampu mati harusnya belum saya bagikan begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita prediksi dulu. Ternyata dari judul ada juga yang benar. Ya, tokohnya tadi ada, tempatnya ya Bapak Ibu sudah. Sebab biasanya orang ramai ke masjid itu kalau tidak subuh ya maghrib begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dua kemungkinan nanti prediksi anak kita, ada yang maghrib, ada yang subuh. Kemudian kapan, di mana? Pasti kalau sandal Wak Ustadz pastilah kalau dia di masjid, di musola gitu ya. Tidak mungkin di kafe ya. Ustadz tidak boleh masuk kafe ya. Ya, tapi Ustadz milenial Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi di awal kita minta anak memprediksi untuk semua teks ya. Tidak hanya teks bahasa Indonesia saja. Jadi misalnya kita punya teks tentang Ibu, maaf ngajar apa Ibu? PPKN Ibu, siapa Bu? Musrini. Bu Musrini. Bu Rini apa Bu Mus? Bu Rini. Bu Rini, teks PPKN ya, kasih di anak. Nah, ini ya. Jadi minta mereka memprediksi. Nanti di akhir baru dicocokkan prediksi. Nah, yang benar boleh dikasih hadiah ya. Oke, Bu Ulan, ada pertanyaan Bu untuk teman-teman mau kasih bintang dapat 2 kilo beras, 2 kilo minyak goreng, tapi sekarang minyak goreng mahal aja. Oke, tutup ceritanya.
kita mau cek ya Bapak Ibu ini benar tak simaannya tadi? Silakan Bulan. Dari cerita tadi ada percakapan langsung dan tak langsung. Di sana dia menggunakan kata aku itu saya orang pertama juga. Ya dengarkan. Kalau Bapak Ibu mengamati alur cerita, siapakah aku? Siapa dulu? Ulangi dulu lagi. Saya ulangi karena mata saya hanya dua. Tolong yang lain juga saya ulangi. Siapakah aku? Belakang yang benar Bu. Yang mana? Yang urusan saya. Oh ini Ibu. Ya Ibu diri Bu. Ya. Bu Dita. Jawabannya adalah Nugraha. Betul. Betul. Bapak Ibu, ini jangan hilang. Nanti hari terakhir kita menghitung siapa yang paling banyak mendapatkan uang. Ya, ya. Saya juga siapa? Hadiahnya sembako Bapak Ibu. Tapi tadi dapat jawabannya. Yang paling iya. Hati tadi ada. Baik Bapak Ibu, jadi kita sudah melakukan siapa tadi kita ya? Anak saya. Anak saya waktu di mana dulu ya? Beda itu yang membahagiakan ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita belajar literasi ya untuk semua. Jadi kata siapa literasi itu hanya milik orang bahasa Indonesia, tidak. Untuk teks lain bisa kita seperti itu ya. Jadi minta anak memprediksi, lalu kita supaya nanti dia apa ya bersemangat ya memperhatikan kita. Nah ada hadiahnya ya, berat 2 kilo melotot. Baik Bapak Ibu. Ya, ringkasan cerita yang kita bahas. Pertama itu bentuk kenakalan dari anak-anak pada saat mereka mengaji di sore hari. Mereka bentuk keisengannya mereka menyembunyikan sepatu sendal salah satu teman mereka pada saat mengaji dengan harapan temannya yang disembunyikan sepatu tadi akan memberikan ekspresi marah atau kebingungan. Itu yang mereka tunggu, tetapi tidak terjadi karena yang mereka simpan itu ternyata sendal Wak Ustad. Nah, sendal Wak Ustad yang disimpan, bukan sendalnya si Lukman. Itu bentuk kenakalan temannya yang bernama Nugroho dan Wisnu. Kemudian terakhir kedua tokoh tersebut, kedua anak tersebut mengakui kesalahannya kepada Pak Ustadz, meminta maaf kepada Pak Ustadz dan mengembalikan kembali sendalnya di depan musola. Dan dengan senang hati mereka tidak menduga bahwa Pak Ustadz tersebut tidak memarahi mereka, tapi hanya tersenyum. Mungkin itu saja kesimpulan. Baik, terima kasih. Hajatan yang pakai sendal jepit kan biasanya dilarang. Yang kedua apa? Tidak ada pakai sendal gitu ya kita. Apa yang Kalau
jadi Nugraha, kan Nugraha yang menyebutkan kalau saya jadi Nugraha, itu akan menjadi pikiran saya, penyesalan saya selamanya karena menyusahkan orang yang kehilangan sadar. Jadi tidak mau seperti itu. Saya dari sesalan dan siswa yang baik. Siswa yang baik. Ya, baik. Kalau baik, oke. Rumah sakit suamiku. Jangan dilakukan itu sama ya. Soalnya nanti disesuaikan. Hanya takut dimarah. Pertemuan pertama dan tujuan pertama itu tujuannya siswa mampu menentukan luas perusahaan. Dari semua kegiatan, halo? Ya, biasanya dari semua kegiatan yang paling membahagiakan itu adalah sesi doa ya. Maka kami ingin memberikan kebahagiaan untuk Bapak Ibu. Kita doa sekarang ya. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami mengikuti kegiatan in-house training dalam rangka untuk menuju pendidikan yang bermutu dan berkarakter. Kemudian juga kami mendesain pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Kami mohon izin-Mu ya Allah, mohon berkah ridho dan rahmat-Mu ya Allah, agar kami dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya ya Allah, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa ya Allah, menjadikan siswa yang berkarakter, yang cerdas, yang juga mampu memahami numerasi dan literasi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di lampiran itu ada penilaian, ada LKPD, ada soal postes ya kalau di akhir. Namanya. Bukan postes, bukan ini. Ini bukan LKPD. Jadi mereka misalnya suruh kelompok kelas, suruh kerja kan. Ayo kan asumsi tadi ini untuk postes kok sama. Ke sini biar nggak geser. Ibunya di tengah. Jangan saya
Kayak perubahan. Kakinya kaki enggak Siapa sih kok lagi? Mariam nih balik. Oh, ada siapa? Habis pas ketemu enggak langsung nelayo gimana? Bahasa Inggris sudah ini bahasa Inggris. Seni berani kan? Ayo. Satu, lagi jempol. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, ya. Oh. Oke. Siap. Sudah. Satu. Dan kamera Bu. Kamera tengah Bu ya. Kamera tengah ya. Satu, dua, tiga. Jempol. Satu, dua. Jempolnya diganti oleh Ibu yang tegak. Oke, jempol. Oke, literasinya gimana? Ya, jempol sama tunjuk literasi 1, 2, 3. Udah cukup. Dah. Lanjut. Iya. Dah. Mantap. Di laundry baju tuh. Tidak. Satu. Ijam. Guru Pak kalian udah muda ya? Satu, Sari cuma sini. Woi Sari cuma sini. Ya saya yang satu dulu baru sini. 3. Oh. Oke, inilah keseruan para ibu-ibu karena seragam jilbab ya yang menggunakan motif songket Palembang. Ya gayanya, atulah gayanya dulu. Ibu-ibu tolong cepet ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3. Aduh, aku salah fokus yang tengah cantik ini ya Allah. Ibu kepala sekolah maksudnya. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Sekarang jenguk ibu kalau. Paling cantik. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah dapat mengklarifikasi. Habis, nangis. Oke. Terima kasih. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.